Membuat sarapan pagi balado jengkol campur tempe, lanjut bikin sayur asem. Dan untuk step yang terakhir kita siapin bekal kerja buat suami. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama IRT Bunda Anak 2. Oke, seperti di awal video kita bakal bikin sambal balado jengkol dan tempe. Nah, kebetulan nih di sini aku udah nyiapin semuanya. Itu aku mau bikin sayur asem dan itulah aku juga lagi ngerebus bumbu buat bikin baladonya. Oke, ini kita singkat ya karena tadi HP aku nge-lag terus baterainya juga lobe, jadi harus dicas dulu. Sebelum bikin balado jengkol, ini jengkolnya aku goreng dulu ya teman-teman, sekiranya sampai matang. Ini jengkolnya dari semalam udah aku rendam pakai air. Semalaman direndam pakai air ternyata jadi pengharum rumah teman-teman. Ini ada yang enggak sih yang enggak suka jengkol. Kalau aku jujur, kalau jengkol di balado atau di semur itu lebih suka. Tapi kalau untuk suruh makan mentah itu kurang ya teman-teman, atau belum berani. Nah, ini tiba-tiba jengkol gorengnya sudah matang. Waktu ke pasar kemarin aku beli jengkol ini sekitaran harga 15.000 setengah kilo. Dan dapatnya juga lumayan ya teman-teman. Masih ada sisa beberapa biji tadi nggak aku semuain. Karena menurut aku kebanyakan kalau disemuain karena kan udah ada campurannya tempe nantinya. Kalian bisa lihat ini jengkolnya cantik banget setelah digoreng. Dan wanginya tuh wangi khas jengkol gitu. Wangi-wangi sedep banget kalau abis digoreng jengkol tuh. Lanjut, sekarang kita waktunya goreng tempe. Ini tempenya aku potong dadu kecil-kecil ya teman-teman biar menyesuaikan gitu. Di samping goreng tempe, di sini aku mau masukin jengkol yang udah digoreng ke dalam air. Soalnya aku pernah baca ya teman-teman di Google itu kalau misalnya jengkol habis digoreng dimasukin ke air biasa itu jengkolnya itu bakal lebih empuk. Untuk tempenya kita goreng setengah matang aja ya, jangan terlalu matang. Kita aduk-aduk tempenya supaya matangnya merata. Dan tempenya nggak usah lama-lama ya teman-teman karena minyaknya kan tadi sudah panas, sebelumnya sudah goreng jengkol juga. Dan memang tempe juga kan cepet banget matangnya kalau sudah dimasukin ke minyak yang sudah panas. Tempenya juga setelah digoreng warnanya cantik banget ya teman-teman tuh. Untuk lauknya di sini aku mau goreng tahu kuning. Ini sisa tahu yang kemarin aku masak campur si sawi putih. Untuk bunda-bunda pasti pada bingung banget ya kalau pagi itu mau masak apa. Kadang udah sampai dipikir dari malam besoknya mau masak apa kayak aku. Oke, step selanjutnya kita balik-balik si tahunya karena sudah mateng. Tinggal kita balik. Tahunya ini tadi aku bumbuin cuma pakai garam sama penyedap dan penyedapnya pun cuma sedikit aja karena tahu ini kan sudah ada rasanya kayak asin gurihnya gitu ya teman-teman. Udah matang, kita angkat ya teman-teman. Ini warnanya tuh cantik banget, warna coklat kuning gimana gitu. Dan tahunya juga gendut-gendut ya kalau baru matang kayak gini, tapi nanti setelah udah dingin dia kempes. Setelah goreng-gorengnya sudah selesai, lanjut kita goreng bawang merah buat masak si balado jengkolnya. Jadi bumbu yang tadi aku rebus isinya ada tomat, cabai keriting, cabai rawit, dan ada bawang putihnya. Untuk bawang merahnya kita iris-iris aja ya teman-teman. Setelah bawang merahnya sudah warnanya berubah, ini kita masukin bumbu yang sudah tadi kita ulek. Kita gongsrang-gangsreng sampai mateng. Kita aduk-aduk terus supaya bawang merah dan bumbunya tercampur merata. Gak lupa dikasih seasoning kayak ada gula, garam, dan penyedap. Takaran disesuaikan sama selera masing-masing aja ya teman-teman.
Jadi jengkolnya setelah direndam air tadi, airnya kita buang ya teman-teman. Kalau udah masak sambal balado jengkol kayak gini tuh bisa ngabisin nasi sebakul. Gak lupa makannya pakai nasi anget, ngenah pisan. Tapi siap-siap aja, toiletnya bakal ada pengharum ruangan baru. Oke, step selanjutnya kita masukin si jengkolnya yang tadi sudah kita rendam. Setelah semuanya merata, lanjut kita masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Pokoknya ini dicampur-campur aja, lalu diaduk sampai tercampur merata. Kalau memang sekiranya kurang air bisa ditambahin ya, supaya bumbunya meresap ke dalam jengkol dan tempenya. Kiranya semuanya tercampur merata, step terakhir kita kasih kecap supaya warnanya tidak pucat, atau menambah rasa supaya ada rasa-rasa manis, gurih, asin, dan pedas. Buat teman-teman atau bunda-bunda di rumah yang kehabisan akal untuk masak apa buat suami atau anak, cus bikin sambal balado jengkol ini enak banget euy. Gak berasa sayur balado jengkolnya sudah mau matang. Setelah balado jengkolnya matang, lanjut kita bikin si sayur asemnya. Seperti biasa kita masak sayur asemnya pakai racik instan ya teman-teman, ya mempermudah atau mempercepat masakan kita pagi ini. Untuk asamnya kita biasa pakai asam jawa. Kecium gak nih aroma sayur asemnya dari HP kalian? Lanjut, sekarang kita bikin bekal buat suami. Yang pertama kita siapkan nasinya dulu. Kita masukin nasinya secukupnya aja ya teman-teman. Karena suami hari ini nggak mau sarapan di rumah, jadi kita bekelin aja ya teman-teman. Bekalnya bisa buat sarapan untuk di kantor. Selanjutnya kita masukin lauknya yang tadi sudah kita masak. Ada balado jengkol campur tempe. Kita masukin secukupnya aja ya teman-teman. Dan untuk lauknya kita masukin juga ada tahu goreng. Kita kasih tahu gorengnya cukup 3 aja. Ini dia penampakan lauk dan sayur untuk bekal suami. Lanjut, ini kita cek ternyata sayur asemnya bentar lagi udah mau matang ya. Tinggal masukin yang empuk-empuk ini kayak sayur-sayurannya. Kalau sayur-sayuran ini mudah banget matang, jadi nggak lama lagi bakal cepat selesai masaknya. Setelah semuanya masuk, jangan lupa diaduk-aduk supaya bumbunya dan sayurnya tercampur merata. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Kita intip anak bujang, ternyata dia masih molor. Alhamdulillah cuaca pagi ini cerah dan mataharinya juga ada. Sebelum anak bujang bangun, di sini aku mau beres-beres tipis-tipis dulu sambil nunggu sayur asem aku mateng. Beres-beres di sini aku mulai nyapunya dulu ya teman-teman. Nyapunya dimulai dari kamar. Tumben banget nih bujang aku belum bangun karena semalam dia tidurnya lumayan larut malam ya teman-teman. Biasanya jam setengah 7 atau jam 7 dia sudah bangun. Ini setengah 8 dia belum bangun karena mungkin semalam dia kenyang karena sebelum tidur dia minta makan, terus tidurnya juga larut malam. Tapi nggak apa-apa, biar dia tidur dulu, biar nggak ngerepotin ketika aku beberes. Tahu sendirilah ya, kalau punya toddler kita beres-beres tuh rasanya kayak ada yang rusuhin gitu ya say. Di sambil nyapu, aku sambil nengokin sayur asem aku yang sebentar lagi sudah mau mateng. Nah itu kelihatan suami aku juga lagi siap-siap mau berangkat ke kantor. Oh iya teman-teman, kalian jangan salfok ya sama pakaian yang menumpuk itu di stroller. Jemuran itu aku angkat sebelum tadi aku masak. Kira-kira nanti mau aku beresin kalau anak aku sudah tidur siang. Oke, lanjut. Sekarang kita nyapu bagian dapur dan ruang tamu. Kamarnya sudah selesai kita sapu.
Lanjut, sekarang kita cek si sayur asemnya ya teman-teman, apakah sudah matang. Sambil dicek sudah matang atau belum, jangan lupa diaduk-aduk lagi. Kalau memang sekiranya sudah matang, kita matikan apinya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, maaf ya kalau suaranya berisik sama bayi aku atau toddler aku ini, karena memang aku tuh VO-nya disambi ngomong dua bocil yang super aktif. Sayurnya masih ngebul ya teman-teman ya. Mantap. Step selanjutnya kita masukin sayurnya untuk suami bekal kerja. Bekalnya semuanya sudah siap. Ini juga aku kasih buah, ada salak sama jeruk.